Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah. Tokoh agama, tokoh masyarakat, orang-orang tua kami semuanya, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita senantiasa menaikkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan nikmat taufik serta hidayahnya kita semuanya alhamdulillah kita semuanya dapat melaksanakan kewajiban kita dengan keadaan sehat walafiat. Dengan harapan mudah-mudahan nikmat anugerah yang telah Allah anugerahkan kepada kita, tetapnya iman, Islam, sehat walafiat, kita melaksanakan doa ibadah kepada Allah, kita istiqomah mudawamah minal nisa'ah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qulna Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Katanya, mari kita sama-sama niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kasih nanti benar-benar menjadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menambah keimanan kita, menata hati pikir kita, sehingga kita benar-benar menjadi hamba dan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala telah disempurnakan nikmat kita. Nikmat lahir, nikmat batin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, aku sempurnakan nikmat wa alaikum ni'matan zahiratan wa batinah. Aku sempurnakan nikmat kalian semuanya, yaitu zahirun wa batinah. Zahirnya sehat, batinnya pun juga sehat. Maka orang-orang yang seperti ini memang haruslah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah di antara tanda-tandanya orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selalu memperbaiki, menambah kualitas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara tanda-tandanya orang-orang yang baik, hambanya Allah yang dikehendaki menjadi hamba yang baik, itu di antaranya adalah selalu, yaitu tidak ada bosan untuk menuntut ilmu. Tak ada bosannya untuk menuntut ilmu, bahkan semangat. Itu yang pertama adalah ilmunya. Yang kedua, semangat untuk melaksanakan ilmunya. Maka ilmu itu wajib, melaksanakannya wajib. Seperti itu. Ilmu menuntut ilmu wajib, melaksanakannya adalah wajib. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jika aradallahu bi'abdi khairan, faqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi hamba yang baik, maka Allah akan memahamkan terhadap agama. Tanda-tandanya orang baik itu tambah atau baik tidak ya? Tandanya bagaimana? Tambah paham tidak terhadap agama. Ketika kita tambah pahamnya, akan tambah kita itu berhati-hati dan semangat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa jahadahu fid dunya wa nasara wa basara uyubahu. Yang kedua, nanti Allah akan berikan satu hati. Hati ini
selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Hatinya dijauhkan dari tujuan-tujuan yang rendah. Tujuan yang rendah itu apa? Yaitu tujuan di dunia saja. Wajah atau di dunia menjadikan zuhud di dunia. Zuhud ini bukannya dia itu tak punya harta kekayaan, tidak. Dia mungkin kaya, tetapi hatinya tidak terpaut dengan kekayaan. Kekayaannya semuanya lil'uddah, untuk persiapan menuju apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya wabassarahu uyubahu, dan dia akan ditampakkan tandanya orang-orang yang baik, yaitu selalu nampak dengan aib-aibnya, dengan aib-aibnya sendiri, dengan kekurangan-kekurangannya sendiri, sehingga dia itu tak sempat untuk mencari kekurangan orang lain, walaupun di depannya macam tak tahu. Itulah tandanya orang itu dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza taiqadu ahadukum min manamihi falyaqul. Maka di antaranya orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diberi hati yang selalu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, memandang semuanya ini adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya apa? Yaitu bangun kita dari tidur. Bangun kita dari tidur itu nikmat yang luar biasa. Tidur itu nikmat yang luar biasa. Maka bagaimana itu kita menyikapi? Oh, tidur itu ternyata adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun kita dari tidur itu pun juga tanda-tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang melaksanakannya dengan keimanan itu semuanya akan menjadi ibadah. Tidurnya ibadah, jaganya juga ibadah. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Manamukum bil-laili wa min ayatihi manamukum bil-laili wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah manamukum, tidur kalian semuanya. Ada yang tidur 5 jam, ada yang tidur 6 jam, ada yang tidur 2 sampai 3, akhirnya 2 jam setengah tidur. Macam-macam tidurnya, yang penting tidak tidur. Itu tidur itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang nggak bisa tidur, badannya akan rusak. Ini Masya Allah, maka nikmat tidur itu. Maka nikmat itu bagaimana? Harus dinikmati. Harus dinikmati. Ketika kita bangun tidur, apa yang harus diucapkan? Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza taiqadu ahadukum min manamihi falyaqul. Ketika kita bangun tidur, ucapkan. Karena apa? Ucapan-ucapan itulah merupakan satu kekuatan, merupakan satu kekuatan. Kalau kita mengucapnya alhamdulillah, pasti nanti yang akan kita laksanakan pasti yang baik. Kalau kita mengucapkannya berkaitan dengan dunia, apa program kita? Oh, itu nanti bisa diucapkan. Maka Nabi Muhammad SAW itu menganjurkan ketika kita bangun tidur, ucapannya adalah alhamdulillahillazi radda alayya ruhi. Yang sering kita baca adalah kata alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Itu yang sering kita baca. Minimal adalah alhamdulillah. Minimal alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menghidupkan adalah Allah, yang mematikan adalah Allah, yang memberi rezeki adalah Allah, yang memberi kesempatan adalah Allah. Bahkan yang mengatur hidup kita
yakinnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana ucapan kita alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah Rabbil alamin yang mengatur semesta alam termasuk hidup kita. Adanya kita pun juga kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman-Nya Allah yahduku ma yasha'u wa yaqtar. Allah yahduku, Allah yang menjadikan ma yasha'u, apa-apa yang dikehendaki, wa yaqtar, dan memilih. Kita pilihan Allah. Masalah kita pilihan Allah. Pagi-pagi kamu tidur jadi orang yang bersyukur. Orang yang syukur itu tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukurnya pun diteruskan dengan melaksanakan perintah-perintahnya, dengan senang hati melaksanakan panggilan perintahnya, yaitu sholat itu dengan berjamaah pula. Setelah berjamaah, Masya Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kehidupan manusia itu nanti benar-benar akan dipengaruhi dengan ucapannya. Kenapa? Ucapan itu adalah bahasa daripada hatinya. Ucapannya orang yang beriman, yang bersyukur, yaitu adalah alhamdulillah rabbil alamin. Maka tentang ini dibiasakan dengan ucap alhamdulillah, 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 subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Karena apa? Lisan adalah kekuatan. Kekuatan hidup ini Masya Allah dipengaruhi oleh lidahnya. Masya Allah ini kekuatan kata-kata. Karena kita tak boleh merendahkan kata-kata. Kenapa? Di dalam sholat pun kita diajari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ada rukun qauli, ada ucapan, ada rukun zikri, yaitu sama dengan zikri, yaitu yang harus diucapkan. Ketika tak diucapkan, itu minimal telinga kita harus dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Terusnya, karena apa itu rukun qauli. Allahu akbar, takbiratul ihram harus dengar, karena itu rukun qauli. Ketika kita lakukan takbiratul ihram, baca suratul Fatihah, itu semuanya dalam rangka untuk melaksanakan, yaitu perintah Allah zikir dengan ucapan, dengan lisan kita. Allah telah jadikan lisan kita dengan dua zikir supaya mudah untuk mengatakan, supaya mudah untuk mengucapkan. Wa lidzana wa syafatayn wa hadainahu najdain. Wa lidzana wa syafatayn, lisan dengan kedua zikir syafatayn. Mudahnya lisan kita untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Itulah kekuatan-kekuatan kata-kata. Karena apa? Manusia bisa jatuh karena kata-kata. Manusia bisa hina pun karena kata-kata. Juga sebaliknya, manusia bisa bangkit semangat kembali karena kata-kata. Maka yang bisa membangkitkan kita untuk semangat, untuk berdasarkan ibadah syukur kepada Allah, yaitu ucapan alhamdulillah. Kalau kita sudah dasarnya alhamdulillah, semuanya jadi sedang. Sujud sedang, rukuk sedang, sholat sedang. Karena apa? Dasarnya alhamdulillah. Karena ucapan tadi alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu juga karena kata-kata manusia itu bisa putus asa. Ini kalau orang-orang tak pandai, tapi cerna, ada cerna orang jadi putus asa. Begitu juga kata-kata itu bisa menjadikan orang semangat, penyemangat. Seperti saya dulu itu pernah kata-katain sama orang, "Mak, kamu itu anaknya orang tak punya. Mondok nanti bapak kamu nggak bisa nilai." Itu kalau saya cerna bisa putus asa. Lalu bagaimana? Itu saya balik, itu penyemangat. Saya buktikan.
Saya buktikan. Karena apa? Barang siapa yang menuntut ilmu karena Allah, Allah akan cukupi. Allah Maha Tahu. Allah satu-satunya yang memberi rezeki. Allah satu-satunya yang memiliki kerajaan ini, yang sering kita baca. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang hak untuk disembah. Al-Maliku kecuali Allah. Al-Maliku yang menjadi raja, Al-Haqqu yang hak, Al-Mubinu yang nyata. Ini tulisan ini diabadikan oleh ulama di mana? Yaitu di pintu Ka'bah. La ilaha illallah al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah as-Shadiqul Wa'id. Itu kalimat yang perlu kita ucapkan. Untuk apa? Memberi kekuatan, keyakinan kita. Semakin tambah kata-kata kita, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tambah kekuatan keimanan kita. Maka dengan kata-kata yang biasa menjadi luar biasa. Karena apa? Yaitu selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang biasa menjadi luar biasa. Maka duduk kita ini luar biasa. Kenapa duduk kita pun biasanya zikir kepada Allah. Nanti kita berdiri pun akan menjadi berdiri yang luar biasa. Kenapa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sebetulnya orang-orang yang diberikan ilmu, yang diberikan kekuatan, yang diberikan akal yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya luar biasa. Manusia yang biasa diberi iman oleh Allah jadi luar biasa. Ketika kita itulah luar biasa, diberikan kekuatan hati untuk ibadah menjadi luar biasa. Masya Allah, itu ini ternyata semuanya luar biasa. Itulah gara-gara dengan kata-kata dan tidak dengan keimanan. Dengan kata-kata juga yang haram itu bisa halal. Ini bapak-bapak yang bisa nikah semuanya itu karena kata-kata. Coba kalau nggak ada kata-kata, nggak sah. Kopi itu nikah, aku terima nikahnya. Nah, itu artinya diberi karena apa? Kata-kata. Kita pada waktu tahiyat itu luar biasa. Menggunakan at-tahiyatul mubarakatul shalawatul thayyibatul lillah. At-tahiyatul penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-tahiyatul mubarakatul shalawatul thayyibatul lillah. Kata-kata thayyibah, kata-kata yang baik itu pun semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah mulianya lisan orang-orang yang beriman yang mau mengucapkan kata-kata yang luar biasa. Itu kan kata-kata. Maka kata-kata apa yang kita sebutkan sebelum kita itu pada waktu kita bangun itu adalah alhamdulillah rabbil alamin. Karena apa? Untuk menumbuhkan rasa tambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa dengan kata-kata. Dengan kata-kata Masya Allah bisa batal. Dengan kata-kata pun dengan bisa sah. Dengan kata-kata apa? Yaitu bisa batal Islam kita. Islam kita bisa batal. Karena kata-kata juga kalau nggak pandai menjaga kata-kata. Nah, itu bisa batal. Oh iya benar. Yang dikatakan oleh orang Nasrani itu betul. Nabi Isa itu anak Tuhan. Itulah batal Islam kita jadi orang murtad. Itu bahkan duanya setannya Pak. Itu kita membatalkan Islamnya. Masya Allah. Bisa sah lagi istighfar bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu pun juga lesan.
sekali fungsinya lisan ini. Makhluk kecil tetapi besar manfaatnya, besar keutamaannya. Itu adalah lisan, yang mana lisan sendiri jarang kita syukuri. Bisa mengucapkan alhamdulillah, jarang disyukuri. Alhamdulillah, bisa mengucapkan alhamdulillah ya, alhamdulillah lagi, bisa mengucapkan alhamdulillah lagi. Maka lisannya orang-orang yang beriman itu selalu basah karena zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara tanda-tandanya orang-orang yang beruntung adalah lisanan zakiron, punya lisan yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah itu yang menjadikan kita lemah pun kata-kata, yang bisa menjadikan kuat pun juga kata-kata, yang bisa menjadikan kita ringan melaksanakan perintah Allah juga dikatakan kata. Maka ternyata, nah ini semuanya adalah bisa disampaikan dengan apa? Dengan dakwah pun juga dengan kata-kata. Inilah fungsinya lisan yang Allah ciptakan kepada manusia, walisanau wasyafatan. Dan aku jadikan lisan dan kedua bibir sehingga mudah untuk menyampaikan kebenaran. Waliyakul alhamdulillahilladzi, segala puji milik Allah alladzi, dan radha alayya ruhi, yang telah mengembalikan roh kita. Mohon maaf, kita sebelum tidur, pada waktu tidur itu kita menyadari, sadar kalau kita mau tidur, sadar kalau kita tidak ingat apa-apa. Kita sudah melupakan segalanya. Apa yang kita punya kita lupakan. Kalau nggak lupa, tak bisa tidur. Yang kita ingat hanya Allah saja. Akhirnya kita terlelap tidur. Insya Allah, maka Allah kembalikan lagi yang telah mengembalikan ruh kita. Wa afani jasadi wa asinani bidikrihi. Wa afani, dan yang telah mengembalikan, menyehatkan jasad kita. Insya Allah, orang yang tidur juga jasadnya akan kuat, fisiknya akan sehat. Orang yang tidur maka disyukuri. Masya Allah. Maka sebelum tidur kita niatnya apa? Yaitu untuk menyehatkan, untuk mengistirahatkan badan kita. Wa binami bidikrihi, dan telah mengizinkan pada diriku bidikrihi, dengan menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pagi-pagi bangun tidur sudah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah pentingnya kita walaupun satu kaki, walaupun dua kaki, boleh untuk mengingatkan kepada kita semuanya, menambah keimanan kita semuanya. Karena apa? Dengan pengajian, dengan menuntut ilmu, akan tambah keimanan kita, akan tambah kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tandanya kualitas keimanan kita ketika kita disempurnakan oleh Allah, hati kita pandai bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sabar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hebat lagi dengan syukurnya itu apa? Yaitu memandang jauh ke depan, yaitu apa? Perkara akhirat. Sujud ternyata segala-galanya, rukuk ternyata segala-galanya, sholat ternyata segala-galanya. Nah, ketika ada pandangan seperti inilah, itu adalah pandangannya orang-orang yang beriman, yang mengutamakan perintah Allah sebagaimana firman-Nya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwasanya kehidupan akhirat itu lebih utama dibandingkan dengan dunia yang sesaat ini. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini benar-benar menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Al-Fatihah. Alhamdulillah dari Allah.
alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi salli ala Muhammad.